Kenapa Bill Gates yang ribet? Kenapa Bill Gates yang ribet? Dia rame banget gitu. Siapa dia? Saya mau tanya. Kan presiden waktu itu. Bukan ya. Ya, Bill Gates. Bill Gates. Yeah. Waktu itu bukan presiden. Betul. Memang bukan presiden dia. Yeah, Siapa dia? Ya benar. Pencipta Microsoft. Si. Pencipta Microsoft. Bukan. Dia bukan pencipta. Dia hanya sebagai pengusaha dalam bidang IT. Oh. Itu. Kenapa dia yang ribut? Ya saya mau tanya balik. Kenapa kira-kira dia? Saya mau mengajar kita untuk mengajak kita untuk berpikir cerdas. Supaya Zoom dipakai. Nah, itu cuman aspek kecil untuk membiasakan kita di biasa rumah. Sih. Oke. Makanya podcast pun merambah besar. Betul. Ketika itu kan. Nah, tapi akhirnya gagal dong kalau abang mengatakan gitu, akhirnya gagal dong. Bukan gagal. Kan nggak berhasil, kan orang udah keluar lagi bang sekarang. Itu kan sementara. Berarti nanti ada pandemi lagi nih abis ini. Mereka sedang menciptakan pandemi lagi. Sangat tergantung kepada bagaimana seorang pemimpin melihat apakah dia akan tunduk kepada aturan kalau abang strategi asing. Kalau abang ngomongnya begitu berarti bukan pemimpin kita doang dong. Saya mau tanya, kalau rumah tetangga kebakaran, kita harus ikut-ikutan kebakaran. Kalau rumahnya di pedusunan, iya. Nah, jadi mari kita sama-sama berpikir cerdas. Jangan tempat orang terus kita gebiauyah, digeneralisir bahwa kita juga harus sama. Kalau di sana namanya COVID, kenapa di sini harus namanya COVID? Kenapa nggak Taufik? Jadi harusnya nama virusnya Taufik. Ya, jadi kenapa Bill Gates yang rame? Karena terus kenapa isu kesehatan yang dipakai oleh Bill Gates? Karena dia berkepentingan untuk mengintervensi. Kesehatan berhubungan dengan apa? Kesehatan obat, badan dan jiwa. Oke. Nah, dia berkepentingan terhadap badan atau fisik atau tubuh manusia. Untuk dia ahli siapa? Dia pengusaha apa? Software. Artinya dia mau softwarenya ada di badan manusia. Dia mau masukin software ke badan manusia. Kira-kira itu. Lihat aja. Time caranya will tell. Caranya nanti akan muncul lagi berikutnya sehingga itu menjadi mandatory. Aturannya sudah keluar. Dan saya bisa sebutkan di mana. Di mana, Bang? Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 446. Apa sebutnya? Barang siapa yang tidak mau mengikuti program pemerintah dalam upaya pelayanan kesehatan, maka dia akan didenda 500 juta rupiah pidana denda. Artinya, kalau tidak bisa bayar, apa? Di penjara? Yes. Mungkin istilahnya nanti karantina. Ya, di karantina gitu. Berarti mau dimasukin chip. Ini yang saya bilang. Belajar melihat orang di balik batu. Kita bisa melihat dia punya strategi dan gejala. Lihat nanti. Waktu akan benar nggak saya bilang gitu? Ya. Menurut saya tadi bilang apa tadi? Tadi Bang Deddy bilang apa? Chip. Software kan? Software. Ya software kan lewat chip dong. Kayak di film-film gitu. Yes. Dimasukin chip. Tahu singkatan chip? Chip. Saya nggak tahu singkatan. Saya tahu. Biar kita berbagi ya. Iya. Chip itu apa? Cellular Hybrid Internet Protocol. Oke. Seluler itu apa? Sel buatan. Seluler tuh sel buatan. Sel buatan. Makanya handphone dibilang seluler kan, apa hubungannya handphone sama seluler phone? Artinya kita terkoneksi. Sel buatan, hybrid itu pertemuan antara dua arus listrik supranatural yang ada di dalam tubuh yang Tuhan sudah berikan dengan internet. Yang dikontrol oleh internet. Bisa apa? Bisa matiin televisi nggak dari jauh? Bisa. Ya udah. Jadi bisa matiin manusia sebumi. Bisa. Kalau sudah tidak dianggap kayak Thanos. Isi? Kayak film Thanos. Kayak badannya Mas Deddy kan. Badan sebegini kalau udah masuk chip nggak ada artinya, Mas. Iya. Jadi targetnya bisa begitu. Pasti, Kesar. Pasti. Iya.